Barella tampil gemilang saat Inter menang kontra Leipzig, Taremi mengecewakan. Inter Milan sukses meraih kemenangan atas RB Leipzig dengan skor 1-0 di Stadio Giuseppe Meazza dalam matchday 5 League Phase Liga Champions 2024-2025. Kemenangan tersebut tak lepas dari performa gemilang gelandang andalan Nicolo Barella sebagai motor penggerak Nerazzurri. Namun, Mehdi Taremi dinilai gagal memenuhi ekspektasi dalam kemenangan tipis tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport via Internews, Barella adalah pemain terbaik Inter di laga ini. Ia tak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga kerap menciptakan peluang berbahaya bagi rekan-rekannya. Penampilan Barella membuktikan bahwa ia adalah jantung Inter di lini tengah. Barella kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Energik, determinasi tinggi, dan kecerdasannya dalam mengatur tempo permainan menjadi kunci bagi Inter mengalahkan Leipzig. Namun di sisi lain, striker Iran, Mehdi Taremi, gagal memanfaatkan kesempatan langka sebagai starter menggantikan Marcus Thuram. Meski etos kerjanya dipuji dan sering berlari tanpa bola, Taremi kesulitan memberikan ancaman nyata kepada pertahanan Leipzig. Dengan performa ini, Taremi kemungkinan besar akan kembali ke bangku cadangan saat Inter menghadapi Fiorentina di Serie A pada Senin depan. Selain itu, Simone Inzaghi layak mendapat pujian atas keputusannya menempatkan Zielinski di lini tengah. Zielinski menunjukkan penampilan terbaiknya dalam balutan seragam Nerazzurri, meskipun mengalami cedera saat mengawali karirnya di Inter. Bintang asal Polandia itu tampil gemilang di Liga Champions. Laga melawan Leipzig adalah starter keempatnya di Liga Champions musim ini, di mana ia menunjukkan kelasnya yang tak terbantahkan. Kabar baik, Francesco Acerbi dan Davide Fratesi bisa perkuat Inter kontra Fiorentina. Francesco Acerbi dan Davide Fratesi melewati pertandingan Inter kontra RB Leipzig karena masalah masing-masing cedera mereka. Acerbi mengalami gangguan pada paha kirinya, sementara Fratesi mengalami memar pada pergelangan kaki kanannya. Kabar baik disampaikan oleh jurnalis Sky Sport Italia, Matteo Barzaghi mengatakan bahwa Acerbi dan Fratesi berlatih secara terpisah kemarin dengan program khusus. Jika tidak ada masalah pada kondisinya maka hari ini akan berlatih secara kelompok. Hal yang memungkinkan keduanya bisa bermain di Artemio Franchi menghadapi Fiorentina, setidaknya memulai dari bangku cadangan. Ini tentu saja kabar baik bagi sang pelatih Simone Inzaghi mengingat ia baru saja kehilangan Benjamin Pavard. Dicari, tim Liga Champions yang sanggup menjebol gawang Inter Milan. Inter Milan sudah memainkan 5 pertandingan di Liga Champions musim ini. Hingga pertandingan kelima, belum ada satu tim pun yang sanggup menjebol gawang mereka. Inter menundukkan sang tamu RB Leipzig pada matchday 5 League Phase Liga Champions 2024-2025, Rabu, 27 November 2024. Inter menang tanpa kebobolan dengan skor tipis 1-0. Gol bunuh diri Castello Luqueba dari tendangan bebas Federico Di Marco menjadi penentu hasil laga. Gol bunuh diri itu tercipta pada menit 27. Bek sayap Denzel Dumfries hampir menambah gol di babak kedua, sementara kiper Yann Sommer melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Antonio Nusa. Memastikan Nerazzurri mencatat clean sheet kelima berturut-turut di Liga Champions. Perlu diingat, Inter adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan di Liga Champions musim ini. Itu merupakan sebuah pencapaian yang impresif. Pada matchday pertama, Inter bertandang ke markas Manchester City. Pasukan Simone Inzaghi meraih hasil imbang 0-0. Setelah itu, Inter meraih 4 kemenangan beruntun, yakni atas Red Star Belgrade, Young Boys, Arsenal, dan Leipzig. Semuanya mereka raih tanpa sekalipun kebobolan, alias selalu clean sheet. Inter menang 4-0 atas Red Star, serta masing-masing 1-0 atas Young Boys, Arsenal, dan Leipzig. Di Liga Champions musim ini, Inter telah mengemas 4 kemenangan. 1 hasil imbang, dan belum terkalahkan. Inter juga telah mencetak 7 gol dan belum sekalipun kebobolan. Di Serie A, di mana mereka berstatus juara bertahan, sepak terjang Inter juga lumayan. Hingga pekan ke-13, Inter telah mengumpulkan 28 poin, M8S4K1, mencetak 31 gol, dan kebobolan 14. Ketika melihat menit bermain di kedua kompetisi, tren yang jelas terlihat. Kedalaman skuad Inter sangat krusial untuk kesuksesan mereka. Pesan Arrigo Sacchi untuk Milan agar lupakan Scudetto. Arrigo Sacchi kecewa dengan performa AC Milan saat imbang melawan Juventus. Sacchi menilai, dengan performa seperti ini, Milan sebaiknya melupakan Scudetto. Milan bermain imbang 0-0 dengan Juventus di San Siro, Minggu, 24 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat.
Kedua tim tak banyak menghasilkan peluang di laga ini, Milan sendiri cuma melepaskan satu tembakan ke arah gawang di sepanjang pertandingan. Penampilan Milan yang lambat bikin Sakci kecewa. Saya di San Siro menonton dua tim yang belum mengeluarkan potensi penuhnya di Serie A dan Liga Champions. Sakci menulis di La Gazzetta dello Sport, saya menyaksikan pertandingan paling abu-abu. Bahkan tidak ada percikan. Meski begitu, kalau banyak pemain absen bisa membenarkan penampilan Bianconeri, Milan benar-benar bikin saya kecewa. Saya duduk di dekat Franco Baresi dan Daniel Massaro, dan sementara menyaksikan pertandingan yang intensitasnya lambat, saya bilang ke mereka, kalau mereka terus-terusan seperti ini, kalian bisa main juga. Tentu kalian akan bikin terkesan. Milan saat ini ada di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 19 poin dari 12 pertandingan. Pasukan Paulo Fonseca itu mencatat 5 kemenangan, 4 hasil seri, dan 3 kali kalah. Milan berjarak 10 poin dari Napoli yang ada di puncak. Sakci menilai Scudetto bukan target realistis untuk Milan. Saya kira Rossoneri bisa lupakan soal Scudetto. Ada terlalu banyak tim di depan mereka dan, sebagian besar, tim-tim ini cepat dan punya identitas yang jelas, kata mantan pelatih legendaris Milan itu. Galatasaray menanyakan situasi Marko Arnautovic kepada Inter. Terlepas dari kontribusi luar biasa Victor Osimhen, Galatasaray berniat mengambil tindakan setelah cedera lutut serius Mauro Icardi, yang akan membuatnya kehilangan kesempatan bermain selama sisa musim ini. Oleh karena itu raksasa Turki mencari seorang striker untuk bergabung dengan skuad di bulan Januari, hingga tanggal 30 Juni. Operasi perbaikan yang diperlukan karena mengkhawatirkan kejadian yang tidak terduga. Dalam beberapa hari terakhir, FC Internews melaporkan bahwa Galatasaray telah melakukan survei terhadap Marko Arnautovic, di tahun terakhir kontraknya dengan Inter, melihat potensinya untuk pindah ke Istanbul dalam 6 bulan ke depan dan menjadi pengganti sementara Maurito. Sebuah pendekatan secara perlahan sudah dilakukan hingga saat ini, tetapi jauh dari itu semua pihak harus memahami niat dari penyerang Austria tersebut, yang tetap berada di Milan dengan sadar sebagai penyerang keempat. Sekarang situasi baginya makin buruk, mengingat Simone Inzaghi mulai lebih mengandalkan Joaquin Correa dibandingkannya, dan ia harus membuat keputusan terbaik segera. Terlebih di Inter ia dipastikan tidak lagi diperpanjang kontraknya. AC Milan serius pertimbangkan rekrut Brahim Diaz di Januari. Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk membawa kembali Brahim Diaz ke San Siro sebagai bagian dari rencana klub untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari jersey AC Milan Classic. Fokus utama AC Milan saat ini adalah menambah kedalaman di beberapa posisi krusial, termasuk untuk posisi playmaker yang biasa ditempati oleh Pulisic dan Loftus-Cheek. Menurut laporan Tuttosport, via MN24, Direktur AC Milan telah memprioritaskan perekrutan pemain cadangan untuk Theo Hernandez dan alternatif bagi Youssou Fofana di lini tengah. Dua posisi ini dianggap penting untuk meningkatkan konsistensi tim menghadapi jadwal padat. Namun, kebutuhan lain juga mulai muncul, terutama di posisi playmaker. Performa Christian Pulisic yang cukup baik di lini tengah memberi fleksibilitas tambahan, tetapi Ruben Loftus-Cheek masih kesulitan saat ditempatkan dalam peran menyerang, seperti yang terlihat pada pertandingan melawan Slovan Bratislava. Nama Brahim Diaz mencuat sebagai opsi utama untuk posisi playmaker. Pemain asal Spanyol ini pernah memperkuat Milan dalam 2 masa pinjaman terpisah dari Real Madrid dan menunjukkan performa yang solid selama berada di San Siro. Saat ini, pembicaraan dengan pihak Real Madrid disebut sudah dimulai, namun, ada kendala besar dalam proses ini. Real Madrid, yang kini masih membutuhkan kontribusi Brahim di bawah Carlo Ancelotti, hanya terbuka pada opsi transfer permanen. Meskipun begitu, Brahim Diaz dilaporkan memiliki keinginan untuk kembali ke Milan, di mana ia merasa nyaman dan memiliki koneksi kuat dengan klub. Langkah untuk memperkuat skuad ini mencerminkan ambisi Milan untuk terus bersaing di level domestik dan Eropa. Selain memenuhi kebutuhan teknis, klub tampaknya juga ingin mengatasi kelemahan strategi yang muncul dalam beberapa pertandingan terakhir.